Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan kelompok Paul telah berada di lantai ketiga dungeon. Sementara itu, Rudeus merasakan akan kehadiran sang Dewi Roxy. Di video kali ini, gua akan membahas dari sudut pandang Roxy, bagaimana cara ia terjebak dan bagaimana kondisinya sekarang. Mampukah Paul dan yang lainnya menyelamatkan Roxy tepat waktu? Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Kemudian kita beralih ke adegan seorang penyihir yang terjebak di suatu dungeon bernama Roxy Migurdia. Ia sekarang diteleport ke suatu ruangan yang gelap dan sempit, bagaikan suatu sangkar. Roxy kini bersandar di dindingnya dan di hadapannya ada lingkaran sihir teleport yang bersinar redup. Seandainya Roxy menginjaknya, maka ia akan diteleport entah kemana. Kemungkinan besar, ia akan ditransfer ke sarang monster. Oke, kita kembali sebulan yang lalu. Saat itu, Roxy bertarung bersama Paul dan yang lainnya, melawan para monster di lantai 3 ini. Saat bertarung, Roxy berusaha menghindari sebuah serangan. Kemudian ia mundur hingga ia tersandung batu. Ketika secara refleks menahan tubuh agar tidak terjatuh, ia mendorong tubuh ke depan. Saat itu pun, Roxy tanpa sengaja memijak suatu lingkaran sihir teleport. Sebenarnya, sebelum bertarung, mereka sudah mengecek bahwa di sana ada perangkap. Tapi ironisnya, Roxy masih saja menginjak jebakan tersebut. Pada tempat di mana Roxy diteleport, terdapat kawanan monster di sana. Ia melihat ada 20. Tidak, mungkin saja 30 monster. Masalahnya di sini, Roxy adalah seorang penyihir. Jika saja Roxy adalah penyihir biasa, tentu ia akan mati seketika. Meski ia tidak bisa menggunakan mantra tanpa suara, Roxy bisa menggunakan penyingkatan mantra, sehingga ia bisa mengaktifkan sihir lebih cepat daripada penyihir lainnya. Sebetulnya, Roxy sudah terbiasa bertarung, tapi ia tidak pernah sepanik ini. Roxy merasa bahwa ia akan segera dibantai oleh kawanan monster tersebut. Tak peduli sebanyak apapun ia kalahkan, monster-monster lainnya terus bermunculan menyerang. Monster terus muncul satu persatu sampai akhirnya memenuhi bidang penglihatannya. Semua monster tahu kemana orang akan terjebak dalam suatu perangkap teleportasi. Monster-monster ini berkumpul untuk menunggu mangsanya yang terjebak teleportasi. Maka tempat ini disebut ruangan perangkap. Roxy sudah siap mati, tetapi ia masih bertarung. Hati kecilnya berkata bahwa tak lama lagi ia akan kelelahan, dan akhirnya berakhir dengan dikerumuni kawanan monster itu sampai mati. Ia tahu batasannya, mungkin mananya tersisa 20%, dan jumlah musuh seakan tidak kunjung berkurang. Hanya mayat monster itu yang menumpuk, namun jumlah mereka seakan tidak pernah berkurang. Inilah akhir, tak seorang pun bisa menyelamatkannya. Meskipun Roxy tetap memberikan perlawanan kepada monster-monster itu, perlahan-lahan ia makin pesimis. Dan akhirnya, yang bisa Roxy lakukan hanyalah terisak-isak dan meratap. Ia bisa merasakan mananya berkurang terus-menerus. Sementara itu, Roxy melihat sebuah cahaya terang. Di ruangan ini, tiba-tiba muncul 6 lingkaran sihir. Anehnya, tidak ada monster yang bermunculan pada area yang terdapat lingkaran sihir tersebut. Mungkin saja para monster itu tidak dapat mendekati lingkaran sihir. Sepertinya, hanya ini kesempatannya. Roxy menggunakan sisa-sisa mananya untuk menembus kawanan monster. Kemudian, ia pun meluncur pada tempat yang terdapat lingkaran sihir itu. Hingga akhirnya, Roxy berada di dalam ruangan sempit dan gelap ini. Entah bagaimana caranya, yang jelas, ia berhasil bertahan hidup sampai detik ini. Itu hanyalah murni keberuntungan. Roxy bisa mendapatkan air sebanyak yang ia mau dengan sihir, dan ia memiliki beberapa makanan dalam tasnya. Roxy akan memulihkan mananya, kemudian keluar dari sini. Roxy pun menghabiskan hari itu dengan berpikir. Hari berikutnya, Roxy menginjak lingkaran sihir lainnya. Kemudian, ia diteleport pada sebuah lorong yang tak dikenal. Ia berjalan sembari memetakan tempat dengan pikirannya sendiri. Roxy sempat berpikir untuk menunggu datangnya tim penyelamat, namun bisa jadi malah kelompok Paul sudah terbantai semua. Pada lorong ini, ia menemukan 3 lingkaran sihir. Pertama, ia pilih lingkaran sihir pertama. Ia tandai terlebih dahulu, kemudian menginjaknya. Lagi-lagi, ia berpindah pada lorong yang sangat tidak dikenalnya. Ia pun mengulangi hal tersebut beberapa kali. Roxy sudah tidak tahu arah lagi. Meskipun ia merasa gelisah, ia harus terus bergerak. Untuk bertahan hidup, ia membunuh monster, memakannya, dan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan ini, Roxy pun sudah beberapa kali berpindah pada sarang monster, kemudian menyelamatkan diri dengan menginjak lingkaran sihir. Setelah itu, kembali lagi ke ruangan sempit ini. Ia pikir, bisa jadi proses ini berulang 5 atau bahkan 10 kali
sekali. Roxy pun lelah, baik secara mental maupun fisik. Ia terus berputar-putar selama sebulan dan tidak ada kemajuan sama sekali. Roxy tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Apakah monster-monster yang akan dihadapinya akan semakin terkoordinasi dan semakin cerdas. Kini ia berada di depan lingkaran sihir teleportasi. Roxy sempat ragu untuk menginjaknya. Itulah firasatnya, tidak akan ada lagi keberuntungan. Inilah pertama kalinya ia yakin bahwa hidupnya akan berakhir. Roxy merasakan takut yang luar biasa. Giginya mulai gemelatukan. Ingin sekali ia berteriak sekencang-kencangnya. Namun akhirnya, yang Roxy lakukan hanya mencengkram erat tongkat sihirnya. Tiba-tiba ia mengingat masa lalunya. Roxy pernah menjadi petualang. Jadi ia pernah melihat orang sekarat sebelumnya. Roxy pun pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Seorang penyihir hebat yang diperas bagaikan tomat oleh monster. Hal yang sama juga terjadi pada Swordsman dan yang lainnya. Semuanya mati di hadapannya. Mulai hari itu, Roxy pun menyadari bahwa suatu saat nanti tiba gilirannya mengalami nasib serupa dengan mereka. Roxy juga memiliki mimpi. Ia ingin menjadi seorang guru. Ia suka mengajari orang lain. Rencananya, setelah berhasil menyelamatkan Zenith, Roxy akan mengambil ujian kelayakan guru pada Akademi Sihir. Ia akan menjadi guru di Akademi Sihir. Dulu, ia pernah bersekolah di sana, tapi kemudian keluar karena berselisih paham dengan shishonya. Orang itu memang begitu ingin diakui. Roxy penasaran apakah ia sudah menjadi wakil kepala sekolah sekarang. Dan terus rencananya, jika sudah menjadi guru, mungkin ia bisa menikah nanti. Menikah dengan seorang pria yang dicintai, menghabiskan waktu bersamanya, dan menghabiskan malam yang indah dengannya. Roxy pun mulai mendesah. Di saat-saat penuh keputusan seperti ini, kenapa ia malah mengingat mimpi-mimpinya? Dan setelah itu, Roxy pun menginjak lingkaran sihir itu sekali lagi. Firasatnya benar. Ia diteleport menuju sarang monster. Saat ia melihatnya, ia menyadari bahwa ini sudah mustahil. Kawanan monster telah menumpuk mayat-mayat temannya pada lingkaran sihir, agar Roxy tidak bisa lagi berteleport ke ruang sempit itu. Kalau begitu, tidak ada cara selain menerjang tumpukan mayat tersebut, agar bisa kembali ke ruangan sempit itu. Terlihat kawanan monster menghadang Roxy. Pada barisan paling depan terdapat Iron Crawler yang mempersiapkan diri sebagai tembok pertahanan. Di atasnya ada kawanan Dead Rat Tarantula dan laba-laba merah yang sesekali menyemburkan jaringnya. Mereka melakukan itu sembari berdiri di punggung kawanan Iron Crawler. Pada barisan belakang terdapat sosok-sosok yang tampak seperti boneka yang terbuat dari tanah liat. Mereka adalah Mad Skull yang melempar gumpalan batu. Roxy mulai mengaktifkan sihir sambil berpikir, ini jelas-jelas kumpulan pasukan yang saling bekerja sama. Roxy membaca mantra, "Oh, pelindung dari tanah yang agung, berkumpullah di sekitarku dan jadilah perisaiku, Earth Fortress." Tanah di sekitar Roxy mulai membentuk sebuah benteng, sampai akhirnya membentuk kubah yang menutupi ujung kepalanya. Namun Roxy atur agar tingginya hanya mencapai dadanya. Itu sudah cukup untuk menahan serangan Iron Crawler. Roxy kembali membaca mantra, "Oh, hujan yang turun, aku memanggilmu untuk menyebar dan membanjiri seluruh permukaan dunia, Water Splash." Air yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sekitarnya, kemudian berubah menjadi peluru yang memborbardir seluruh area. Setelah itu, Roxy dengan cepat membuat sihir selanjutnya. "Dewi Biru, turunlah dari surga, ayunkan tongkatmu untuk mendinginkan seluruh dunia. Icicle Field." Semua monster yang basah karena tetesan hujan langsung membeku dengan suara gemelatukan. Water Splash dan Icicle Field kemudian menjadi sihir kombinasi. Frost Nova. Seluruh monster di barisan depan membeku seketika dan tidak lagi bergerak. Roxy masih harus melantunkan lebih banyak sihir pada mereka. Sihir tingkat lanjut. "Wahai Raja Beku, penguasa tertinggi padang salju yang agung, dibalut kulit putih, oh Raja Hampa dan menuai semua semangat, sang Raja berhati dingin yang mengatur kematian membeku, Blizzard Storm." Lantunan sihir yang dipersingkat telah selesai. Seluruh area dihujani tombak es, kemudian menusuk para monster yang ada di belakang barisan. Tapi, meskipun kawanan monster di barisan belakang sudah dihabisi, masih saja bermunculan lainnya dari balik lingkaran sihir teleportasi. Gelombang serangan baru menginjak-injak tumpukan mayat, kemudian menyerbu ke arah Roxy. Ia pun mulai panik, ini buruk. Dari jarak dekat, Mad Skull melemparkan batu. Beberapa bagian dari benteng tanah hancur, dan Iron Crawler mulai mencari sela-sela benteng tanah untuk berusaha masuk. Keringat dingin mulai mengalir, dan bulu kuduknya pun berdiri. Tidak ada cara lain, ia terpaksa menggunakan sihir ini. "Pedang api atas perintahku, ubahlah musuhku menjadi debu, Flame Slice." Pedang api itu menjalar ke depan, dan membuat cangkang Iron Crawler menjadi membara. Kawanan Iron Crawler itu pun mati. Mereka lemah terhadap api, namun bukan
Bukanlah ide bagus menggunakan api pada tempat tertutup seperti ini. Udara semakin menipis, seolah-olah ada sesuatu yang mencekik leher. Sekali lagi, Roxy pun menciptakan benteng dari tanah. Sementara itu, mananya semakin menurun. Ia harus bergegas. Roxy terus mengalahkan monster dalam keadaan linglung, sembari memikirkan bagaimana cara untuk bertahan hidup. Apakah inilah waktunya? Apakah aku akan mati di sini? Roxy tidak berhenti memikirkan hal itu, sembari terus membantai kawanan monster. Kakinya terhuyung, kepalanya puyeng. Ia merasakan mananya terkuras habis. Ia tahu bahwa ia akan pingsan setelah menembakkan beberapa sihir lagi. Roxy bergumam sembari menggenggam tongkatnya erat-erat. Aku tidak mau mati. Sembari memikirkan itu, bayangan-bayangan masa lalu terus bermunculan di dalam kepalanya. Setelah ia dilahirkan, yang ia ingat hanyalah wajah orang tuanya yang dipenuhi kekecewaan. Di desa yang sunyi, Roxy satu-satunya orang yang tidak dapat berbicara dengan yang lainnya menggunakan telepati. Ketika seorang penyihir datang ke desa mereka, kemudian Roxy pun mulai belajar sihir. Meskipun hanya mencapai level pemula dari sihir air, Roxy sudah memberanikan diri untuk keluar dari desa. Setelah itu, bertemu dengan 3 orang. Roxy berkelana dengan mereka sebagai petualang. Setelah salah satunya mati, mereka pun berpisah. Kemudian, Roxy pergi ke benua tengah hingga akhirnya bersekolah di Akademi Sihir. Untuk pertama kalinya, ia mengambil kelas sihir dan saat itu pun ia langsung terpukau. Roxy mendapatkan nilai bagus dalam ujian dan kemampuan prakteknya yang membuat pelajar lain iri. Ketika mencapai tingkat lanjut, Roxy bertemu dengan Shisho. Dari Shisho, ia belajar sihir air kelas Sein. Suatu saat, Shisho marah padanya dan dia mengomel banyak hal pada Roxy. Saat itu pun ia lulus dari akademi, kemudian meninggalkan sekolah tanpa berbicara padanya lagi. Singkat cerita, setelah merantau di pinggiran kota di ibu kota Asura, Roxy mendapatkan selebaran yang bertuliskan lowongan pekerjaan sebagai guru privat. Roxy bertemu Paul dan keluarganya. Ia pun juga bertemu Rudy. Roxy terkejut akan perlakuan Paul dan keluarganya yang begitu menyayanginya. Roxy juga terkesan dengan kemampuan Rudy. Setelah Roxy mengajari Rudy sihir air kelas Sein, Roxy pun pergi. Hingga akhirnya, ia kesini bersama kelompok Paul untuk menyelamatkan Zenith, dan kini nasibnya sudah berada di ujung tanduk, terjebak pada suatu ruangan yang dipenuhi oleh monster. Tiba-tiba, lamunannya buyar. Seekor crawler mendekat. Ruangan ini memanas akibat efek sihir api yang telah ia gunakan, sehingga efek Frost Nova melemah. Roxy bicara dalam hati, "Aku tidak ingin mati. Aku benci ini." Tidak. Terlihat Roxy mengayunkan tongkatnya tanpa arah. Jaring laba-laba melayang padanya, kemudian membelit tongkatnya. Seketika, tongkatnya pun jatuh ke lantai. Roxy tersudutkan dan punggungnya mentok pada dinding. Seekor Iron Crawler mendekat. Roxy tidak bisa lagi menembakkan sihir. Apakah ia akan dimakan hidup-hidup seperti ini? Roxy bergumam, "Aku benci ini. Mengapa hidupku harus berakhir seperti ini? Seseorang, tolong selamatkan aku." Sepertinya Roxy tidak akan bisa berjumpa dengan ibunya lagi. Saat itu, itulah hal terakhir yang ia pikirkan. Ketika sesosok monster datang mendekat, Roxy pun memejamkan matanya rapat-rapat. Tapi, ada yang aneh. Tidak ada serangan monster setelah matanya tertutup. Apakah mungkin ia mati seketika? Ia juga tak lagi bisa mendengar apapun. Mungkin ia sudah berada di dunia kematian. Perlahan, ia membuka mata. Roxy melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seperti berada di dunia es. Deathroot Tarantula, Iron Crawler, dan Mad Skull semuanya berubah menjadi patung es berwarna putih bersih. Mad Skull yang berada di dalam es itu, tubuhnya hancur berkeping-keping. Kemudian mereka runtuh dengan suara gemerincing. Kemudian, terdengar suara keras ketika serpihan tengkorak dan tubuhnya jatuh ke tanah. Itu hampir mirip seperti kaca jendela yang pecah. Mereka benar-benar membeku sampai ke intinya. Jangkauan pembekuannya lebih luas daripada sihir Frost Nova milik Roxy, yang hanya mampu membekukan bagian luarnya saja. Kekuatan ini benar-benar berada di luar kemampuannya. Roxy tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Roxy meraih tongkatnya sambil kebingungan. Roxy sedikit berteriak, "Ya!" Tongkatnya sangat dingin, sehingga ia menjatuhkannya secara refleks. Pada suasana yang hening ini, Roxy mendengar suara bergema. Suara siapakah itu? Telinganya menanggapi suatu suara. Lega sekali. Roxy lihat seorang pemuda yang berjalan sendirian di antara patung-patung es itu. Saat Roxy melihatnya, ia mulai merasakan jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Itu adalah lelaki impiannya. Postur tubuh yang bagus dan rambut yang tampak lembut. Dia tinggi dan mengenakan jubah, tetapi tubuhnya tampak berisi meskipun penampilannya seperti penyihir. Ia mengenakan jubah abu-abu dan memegang tongkat yang besar. Lantas dia datang ke arah Roxy.
dia menatap Roxy dengan wajah ekspresi yang tampak begitu lega. Roxy terkejut. Tiba-tiba lelaki ini memeluknya dengan erat. Roxy mencium aroma tubuh yang wangi bercampur keringat. Namun sepertinya ia kenal aroma tubuh ini. Lelaki itu berjongkok, membenamkan wajahnya pada tengkuk Roxy. Kemudian dia hirup udara dalam-dalam di situ. Saat itu, dia terlihat begitu emosional. Kemudian Roxy menyadari sesuatu. Ia belum mandi selama sebulan. Saat Roxy menyadari ini, Roxy pun mendorongnya agar menjauh. Lelaki itu bilang, "Ada apa?" Wajahnya terlihat kaget. Roxy membalas, Maaf, sepertinya badanku sedikit bau." Lelaki itu kembali bilang, "Bau ya? Aku minta maaf." Roxy kembali membalas, Bukan kau, maksudku akulah yang bau. Karena aku sudah terjebak di sini selama sebulan penuh." Roxy pikir pertama-tama ia harus mengucapkan terima kasih pada lelaki ini. Kemudian menanyakan siapa namanya dengan sopan. Roxy bilang, "Terima kasih banyak karena sudah susah-susah datang ke sini untuk menyelamatkanku." Lelaki itu membalas, "Tidak, sudah sewajarnya aku melakukannya." Mendengar itu, Roxy bingung. Ia pikir ia tidak punya teman seperti lelaki ini, apalagi mau mempertaruhkan nyawa memasuki dungeon ini. Roxy harus mendengar namanya. Roxy pun bilang, senang bertemu denganmu. Namaku adalah Roxy Migurdia. Kalau boleh, bisakah aku mendapatkan kehormatan dengan mengetahui siapakah namamu?" Setelah Roxy mengatakan itu, lelaki itu tiba-tiba terdiam seperti patung. Ia membalas, Barusan saja, apakah kau mengatakan senang bertemu denganmu?" Roxy menjawab, Apakah kita sudah pernah bertemu sebelumnya? Kalau begitu, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Sayangnya aku sama sekali tidak bisa mengingatmu. Wajah lelaki itu tampak kecewa. Roxy berupaya keras untuk mengingatnya, tapi ia tetap tak dapat mengingat wajah itu. Sementara itu, kepala lelaki itu berayun-ayun ke kanan dan ke kiri, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Tiba-tiba, sepertinya lelaki itu menahan sesuatu di mulutnya. Dia pun muntah. Tak lama kemudian, Paul dan yang lainnya pun datang. Kemudian mereka membawa Roxy ke tempat yang lebih aman. Dan saat itulah Roxy mengerti betapa dekatnya ia dari kematian. Singkat cerita, Roxy akhirnya tahu bahwa lelaki ini adalah bocah kecil Rudy. Rasa-rasanya baru sebentar mereka berdua berpisah, tapi tiba-tiba dia sudah tumbuh sedewasa ini. Ketika Rudes menyelamatkan Roxy, Rudes melihatnya terlihat sama seperti dulu. Hanya saja, karena terjebak di dungeon ini, pipi Roxy jadi terlihat lesung. Ada kantung di bawah kelopak matanya. Rambutnya yang dikepang mengendur. Sekujur tubuhnya kotor, dan ia begitu mirip seperti anak gelandangan. Gis segera memberikan pertolongan pertama untuknya. Kemudian, Tolhen menggendong Roxy di punggungnya. Setelah itu, mereka pun bersama-sama keluar dari dungeon ini. Roxy bilang, "Maaf Tolhen-san, aku sudah merepotkanmu." Tolhen membalas, "Tidak apa-apa, sesekali bolehlah aku membantumu Roxy." Roxy kembali membalas, "Apakah bau badanku tak sedap? Karena aroma tubuhku cukup untuk membuat Rudy muntah, jadi kurasa cukup parah." Tolhen kembali membalas, "Haha, kalau sudah segini saja sudah kubilang bau, maka aku tidak pantas menjadi seorang petualang." Sembari mereka terus berjalan, Rudeus menyela, "Sensei, aku tidak muntah karena aroma tubuhmu loh." Roxy melirik ke arah Rudeus, kemudian dia cepat-cepat memalingkan wajahnya. Roxy bilang, Kalau begitu, kenapa kamu muntah?" Rudeus membalas, "Karena kebahagiaan bertemu kembali dengan Roxy Sensei, yang bercampur dengan kesedihan karena kau tidak lagi mengingatku. Itulah yang membuat perutku bermasalah." Roxy kembali bilang, "Bukannya aku melupakanmu, hanya saja aku tidak mengira bahwa Rudy yang imut dulu kini sudah menjadi seperti ini." Roxy menggerutu sebentar, kemudian kembali terdiam. Rudeus senang saat mendengar suara Roxy untuk pertama kalinya setelah sekian lama berpisah, seolah-olah seperti terbang ke surga. Singkatnya, mereka pun tiba di penginapan. Lilia, Vera, dan Shera gembira melihat Roxy telah kembali. Lilia segera memasukkan Roxy ke dalam bak mandi. Saat dia mandi, Rudeus mondar-mandir di depan ruangan sembari memikirkan apa yang perlu ia lakukan pada Roxy setelah dia begitu lama terjebak di dalam dungeon. Namun Vera segera mengusirnya. Agar Roxy dapat memulihkan kekuatannya, ia membutuhkan istirahat selama beberapa hari. Roxy terus tidur selama hampir sehari penuh. Apa mau dikata, bagaimanapun juga, dia telah menghabiskan waktu sebulan di dalam dungeon yang dipenuhi dengan monster. Lagi-lagi, Rudeus mondar-mandir di depan kamarnya. Rudeus ingin menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat pagi ketika dia bangun nanti.
Tapi kali ini, Lilia yang mengusirnya. Pada hari kedua, Roxy pun bangun. Dengan langkah yang masih sempoyongan, dia mendekat ke meja tempat Rudeus dan yang lainnya biasa makan. Rudeus bilang, "Selamat pagi Roxy Sensei." Roxy membalas, "Ya Rudy, maksudku Rudeus-san, selamat pagi." Di tempat ini, ada Rudeus, Elena Lice, Paul, dan Tolhen. Sedangkan Gis dan 3 lainnya sedang pergi berbelanja. Roxy kembali bilang, "Hai semuanya, kali ini aku sudah menyebabkan banyak masalah bagi kalian. Tapi aku baik-baik saja." Tanggapan mereka bermacam-macam. Setelah itu, Paul bilang, "Ya, jika kau ingin mengucapkan terima kasih, katakan saja pada Rudy." Dia mengatakan hal-hal aneh seperti, "Ayah, aku bisa merasakan kehadiran Dewi." Kemudian, dia merobohkan dinding gua dan segera memasukinya. Kalau dia tidak melakukan itu, mungkin kami tidak akan pernah menemukanmu dalam keadaan hidup. Jadi saat itu, Rudeus mendapatkan firasat bahwa Roxy sedang berada dalam kesulitan. Di hadapannya adalah dinding gua, tapi tanpa pikir panjang, Rudeus langsung menjebolnya dan terus melangkah maju. Entah kenapa, Rudeus yakin Roxy ada di sana. Rudeus yakin ia dan Roxy dihubungkan oleh suatu ikatan. Roxy menghadap Rudeus sekali lagi sambil menundukkan kepalanya. Ia bilang, "Rudeus-san, terima kasih banyak ya." Mendengar itu, Rudeus pikir panggilan San itu terlalu sopan untuknya, dan ia pikir hanya akan memperlebar jarak antara dia dan Roxy. Rudeus bilang, "Jangan dipikirkan, itu sih wajar saja. Daripada memanggilku dengan nama seperti itu, lebih baik kau memanggilku Rudy seperti biasa." Setelah mengatakan itu, Roxy memalingkan pandangannya lagi. Kemudian membalas Rudy dengan berbisik, "Cara memanggil seperti itu bukankah kurang sopan?" Rudeus bilang, "Ya tidaklah, mengapa Sensei harus menggunakan bahasa sopan saat memanggilku? Tolong panggil aku Rudy seperti sebelumnya, tanpa sungkan sedikit pun. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, Roxy Migurdia tetaplah Senseiku yang kuhormati." Setelah mengatakan itu, Roxy mengedipkan matanya, wajahnya pun memerah. Kemudian, dia menampar pipinya sendiri. Setelah itu, Roxy pun memandang Rudeus dengan senyum yang merekah di wajahnya, dan wajahnya semakin merona. Roxy bilang, "Yang jelas, kau tambah besar ya sekarang." Rudeus membalas, "Ya, bagaimanapun juga aku adalah manusia. Kalau Sensei sih sepertinya tidak berubah sedikit pun. Ya, sama kecilnya seperti biasa. Kurasa tidak sekecil yang kau kira kok." "Begitukah?" Sudah lama Rudeus tidak berbincang seperti ini pada Roxy. Ia jadi teringat saat-saat mereka bersama dulu. Roxy bilang, "Apapun itu, waktu itu kau menggunakan sihir yang sungguh luar biasa. Tanpa harus kuajari, nampaknya kau terus melanjutkan latihan sihirmu. Apakah itu sihir air kelas kaisar?" Rudeus membalas, "Apa yang kau maksudkan?" Roxy bilang, "Itu loh, sihir yang kau gunakan saat menyelamatkanku. Kekuatannya, efektivitasnya yang cepat, dan jangkauannya yang luas. Itu sungguh sihir yang luar biasa. Bukankah itu sihir kelas kaisar? Kalau tidak salah, itulah yang disebut Absolute Zero." Rudeus menjawab, "Tidak Sensei, itu hanya Frost Nova. Hanya saja efeknya lebih baik daripada sihir yang Sensei gunakan." Roxy kembali bilang, "Ah, jadi begitu ya. Maafkan aku." Tolhen menyela, "Ya ampun, Roxy masih sama seperti biasanya ya. Tapi aku setuju dengan tebakanmu kok. Kalau Rudeus sih, bukan mustahil dia bisa menggunakan sihir tingkat kaisar." Elena Lice menimpali, "Bagaimanapun juga, Rudeus adalah penyihir yang bisa mengatur seluruh pelajar di Akademi Sihir hanya dengan lirikan matanya." Kemudian, tatapan semuanya pun mengarah pada Rudeus. Rudeus bilang, "Aku bisa seperti ini juga karena didikan Sensei." Rudeus selalu menggunakan ajaran Roxy sebagai pondasi hidup. Oleh karena itu, Rudeus selalu menghormati Roxy. Roxy bilang bahwa Rudeus sungguh hebat, berbeda dengan gurunya yang hanya bisa terjebak di dalam dungeon karena kecerobohannya sendiri. Roxy tertawa seolah-olah menyindir dirinya sendiri. Kemudian, kepalanya pun tersungkur di atas meja. Paul bilang, "Gurunya hebat, oleh karena itu, muridnya juga hebat. Bukankah sebaiknya kita berkata begitu? Tanpa Roxy, kita semua tidak akan berada di sini, jadi jangan pernah merasa minder." Tampaknya setelah mendengar kata-kata Paul, Roxy merasa sedikit lebih baik. Dia bangkit, kemudian mengangguk dengan mantap. Setelah itu, mereka memulai rapat saat Gis kembali. Gis bilang, sembari menunggu kondisi Roxy kembali sehat, "Kurasa kita harus kembali mengeksplorasi tempat itu 3 hari dari sekarang." Paul menanggapi bahwa itu terlalu cepat. Rudeus sepakat. Ia pikir menjelajahi dungeon sungguh
melelahkan. Geese mengusulkan agar Roxy segera bergabung dengan misi mengeksplorasi ini. Rencananya, mereka akan membersihkan lantai ketiga sambil mencari lingkaran sihir teleport yang akan membawa mereka ke lantai 4. Berdasarkan buku itu, tampaknya lantai keempat memberikan kesan yang berbeda. Dengan kata lain, ada area baru seperti reruntuhan bangunan. Tampaknya, dungeon yang sudah berumur sangat tua, lama-kelamaan akan terhubung dengan dungeon lainnya, sehingga terdapat 2 kristal sihir pada jantung dungeon tersebut. Menurut buku itu, harusnya ada sebuah kristal pada dungeon teleport. Roxy menyela, apakah tadi kau menyebutkan buku? Buku apa? Geese membalas, Rudy membawa sebuah buku. Sepertinya itu adalah buku yang ditulis oleh seorang petualang yang berhasil membersihkan dungeon sampai tingkat terbawah. Roxy, kau juga harus membacanya. Geese menyerahkan buku tersebut kepada Roxy. Roxy tak menyangka ada buku seperti ini. Tampaknya, esok hari, Roxy berencana menghabiskan harinya dengan membaca buku. Setelah itu, mereka membicarakan mengenai formasi tim. Geese mempersilahkan Tolhen memberikan pendapat. Dia pun mulai berbicara dengan mulutnya yang berbau alkohol. Singkatnya, Tolhen bilang bahwa formasi tidak terlalu jauh. Roxy berada di barisan belakang dan Rudeus berada di sisinya, sambil menjaga Roxy agar tidak kembali ceroboh seperti tempo hari. Dengan mata monster milik Rudeus, maka hal tersebut bisa dicegah. Elena Lice dan Paul berganti posisi. Paul kini menjadi perisai dan Elena Lice adalah pendukungnya. Sedangkan posisi Geese masih sama. Ia berada di depan sebagai pemandu. Dan terakhir, Tolhen sebagai pelindung tengah. Geese bilang, baiklah, formasi kelompok penjelajah dungeon sudah beres. Sekarang tinggal membicarakan kelompok pendukung. Geese dengan cepat memberikan petunjuk pada kelompok penjaga rumah, yaitu Lilia, Vera, dan Shera. Tugas mereka seperti membeli barang-barang yang diperlukan, menyiapkan obat-obatan, dan sebagainya. Jika pemimpin kelompok eksplorasi adalah Geese, maka pemimpin kelompok penjaga rumah adalah Lilia. Sedangkan Paul adalah pemimpin kedua kelompok tersebut. Setelah masing-masing mengetahui tugasnya, rapat pun dibubarkan. Hari berikutnya, Rudeus mondar-mandir di sekitar Roxy yang sedang membaca buku di lantai pertama penginapan ini. Rudeus berharap Roxy bertanya padanya tentang buku itu. Itulah mengapa Rudeus mondar-mandir dari tadi. Roxy bilang, kau terus saja mondar-mandir di depanku. Aku jadi tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Mendengar itu, Rudeus menundukkan kepala, kemudian berniat meninggalkan tempat itu. Namun saat itulah, Rudeus mendengar namanya dipanggil dari belakang. Rudy, kalau kau punya waktu luang untuk mondar-mandir di situ, maka lebih baik kau mengajariku beberapa hal yang tidak aku mengerti dari buku ini. Mendengar itu, Rudeus tampak bersemangat dan segera duduk di sebelah Roxy. Rudeus pikir Roxy tetap mungil seperti dulu. Jika ia memangku Roxy, Rudeus yakin pelukannya bisa membungkus tubuhnya sepenuhnya. Tapi, Rudeus pun yakin kalau Roxy akan marah jika Rudeus memangkunya. Kemudian, Rudeus melihat Roxy memandangi Rudeus dengan lirikannya. Rudeus bertanya, ada apa sensei? Setelah ia tanyakan itu, Roxy langsung mengembalikan pandangannya pada buku. Roxy membalas, tidak ada apa-apa. Tapi yang bagian ini tampaknya tanpa terasa. Sekarang Rudeus sudah lebih tinggi daripadanya. Roxy mungkin malu karena itu. Sepertinya dia merasa terganggu dengan badannya yang lebih pendek. Seraya melanjutkan percakapan ini, Rudeus pun menghabiskan hampir sehari penuh dengan membaca bersama Roxy. Nah, itulah rangkuman cerita volume 13 part yang pertama. Video berikutnya, gua akan membahas perjalanan kelompok Paul yang kembali mengeksplorasi dungeon tersebut. Mampukah mereka menyelamatkan Zenith? Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.